Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Saputra dengan NIM 23042200. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya untuk mata kuliah Metode Penelitian Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Arta Dinia Kemal, SAP MPA. Judul dari proposal penelitian saya yaitu Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Stadion Utama Sumatera Barat dalam meningkatkan pemanfaatan aset daerah. Yang pertama, di bagian pendahuluan yaitu ada latar belakang aset daerah dan stadion sebagai aset strategis. Yang pertama, landasan regulasi yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 mengamanatkan pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, nilai strategis stadion. Stadion bukan sekadar sarana olahraga, tetapi berpotensi juga sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya bila dikelola secara optimal. Yang ketiga, risiko pengelolaan tidak optimal. Stadion berisiko menjadi beban keuangan daerah akibat biaya operasional tinggi tanpa pemasukan yang memadai. Selanjutnya, profil singkat objek penelitian yaitu Stadion Utama Sumatera Barat, Cicincin, Kabupaten Padang Pariaman, berkapasitas sebanyak 60.000 penonton kurang lebih. Dirancang standar internasional sebagai wujud komitmen daerah dalam pengembangan olahraga dan pariwisata. Dan 60% stadion utama provinsi di Indonesia tidak dikelola dengan optimal, dengan utilisasi sangat rendah. Menurut Research Gap, belum ada kajian yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan pengelolaan stadion utama Sumbar ini sebagai aset daerah. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Terdapat beberapa identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tingkat utilisasi stadion masih rendah. Yang kedua, belum tersedia regulasi khusus yang komprehensif untuk mengatur pengelolaan stadion. Yang ketiga, kapasitas kelembagaan unit pengelolaan belum memadai, seperti SDM, struktur, dan anggaran. Yang keempat, kontribusi stadion terhadap PAD Provinsi Sumatera Barat masih sangat minim. Yang kelima, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan stadion. Yang keenam, minimnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan stadion. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan stadion utama Sumatera Barat sebagai aset daerah. Yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan stadion utama Sumatera Barat. Yang ketiga, bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan stadion utama Sumatera Barat dalam meningkatkan pemanfaatan aset daerah. Berikut ada beberapa tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan stadion utama Sumatera Barat sebagai aset daerah. Yang kedua, menganalisis, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan stadion. Tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan stadion dalam meningkatkan pemanfaatan aset daerah. Selanjutnya, manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemanfaatan teoritis. Yang pertama, memperkaya khazanah keilmuan administrasi negara, khususnya evaluasi implementasi kebijakan publik dan pengelolaan aset daerah. Yang kedua, memberikan kontribusi empiris bagi model evaluasi kebijakan, pengelolaan infrastruktur olahraga sebagai aset publik. Yang ketiga, menjadi referensi akademis bagi penelitian lanjutan terkait pengelolaan stadion dan infrastruktur olahraga daerah. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu Pemprov Sumatera Barat, bahan masukan dan evaluasi perumusan kebijakan stadion. Dispora Provinsi Sumbar, yaitu panduan operasional efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan. Selanjutnya, Pemkab Padang Pariaman, pemangku kepentingan terkait langsung wilayah stadion. Dan yang terakhir, masyarakat dan pihak swasta, informasi potensi dan peluang pemanfaatan stadion. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kerangka teori, di mana kerangka teori ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu kebijakan publik. Sesuai menurut Diem pada tahun 2017, yaitu kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Anderson pada tahun 2015, yaitu kebijakan publik adalah tindakan purposif untuk memecahkan masalah. Yang kedua, implementasi kebijakan, yaitu modal Edward III pada tahun 1980, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur, dan birokrasi, yang menjadi acuan utama penelitian. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Menurut Dunn pada tahun 2018, yaitu ada 6 kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan. Selanjutnya yaitu pengelolaan aset daerah, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020, yaitu 8 tahap siklus BMD, fokus penelitian pada aspek pemanfaatan aset. Selanjutnya modal implementasi Edward III pada tahun 1980. Yang pertama, komunikasi,
yaitu kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada para pelaksana. Yang kedua, sumber daya, staf, informasi, otoritas, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk implementasi. Yang ketiga, disposisi, komitmen dan responsivitas para implementator terhadap kebijakan. Yang keempat, struktur birokrasi, yaitu SOP dan fragmentasi tanggung jawab antar instansi terkait. Penelitian ini juga mempertimbangkan model Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 dengan 6 variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksana, komunikasi antar daerah, kondisi lingkungan, serta disposisi implementator. Selanjutnya, kriteria evaluasi kebijakan menurut DUN pada tahun 2018, yaitu memiliki 6 kriteria evaluasi. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Nah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu dan research gap. Yaitu pada tahun peneliti Rahmawati dan Kusumastuti pada tahun 2021 berfokus pada evaluasi pengelolaan aset daerah Kota Surabaya dan memiliki temuan utama yaitu implementasi belum optimal, koordinasi antar OPD lemah. Selanjutnya peneliti Fitriani dan Prasetyo pada tahun 2022 yaitu berfokus pada Stadion Kejuruhan Kabupaten Malang dan memiliki temuan utama kendala regulasi dan kemitraan swasta. PAD sangat rendah. Selanjutnya, Hidayat pada tahun 2020 memiliki fokus implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, yaitu memiliki temuan utama gap regulasi nasional versus kapasitas implementasi daerah. Selanjutnya, Susanto dan Nugroho pada tahun 2023 yang berfokus pada sarana olahraga daerah Jawa Tengah, memiliki temuan utama dipengaruhi kuat komitmen kepemimpinan dan anggaran. Dan yang terakhir ada Maulana pada tahun 2022 berfokus pada tata kelola Stadion Utama Riau dan memiliki temuan utama penerapan NPM masih parsial, perlu restrukturisasi. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu kebijakan berlaku, yaitu regulasi pengelolaan stadion sebagai aset daerah. Yang kedua, model Edward 3, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang ketiga, evaluasi DUN, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dan yang keempat adalah rekomendasi, perbaikan kebijakan pengelolaan stadion. Metodologis penelitian ini yaitu identifikasi kebijakan yang berlaku dan dilanjutkan dengan analisis proses implementasi, evaluasi terhadap hasil implementasi, dan perumusan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan subjek. Jenis dan pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, deskriptif, evaluatif, memahami fenomena implementasi secara mendalam dalam konteks sosial organisasional. Yang kedua, metode studi kasus, case study, sebagai strategi penelitian untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan stadion sebagai unit analisis tunggal. Dan yang ketiga yaitu tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga mengevaluasi keberhasilan implementasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada proposal penelitian ini yaitu Stadion Utama Sumatera Barat, Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, serta Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Subjek penelitian ini yaitu dipilih dengan purposive sampling, pejabat Dispora, pengelola stadion, pejabat BPKAD, perwakilan KONI Sumbar, serta pihak relevan lain. Selanjutnya, sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber datanya yaitu memiliki dua sumber data, yaitu data primer, wawancara mendalam, dan observasi lapangan dengan informan terkait pengelolaan stadion. Selanjutnya, data sekunder, yaitu dokumen resmi, regulasi, laporan kinerja instansi, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, memiliki 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara mendalam, semi terstruktur, berbasis pedoman wawancara sesuai fokus penelitian. Yang kedua yaitu observasi, non-partisipatif, mengamati kondisi fisik dan aktivitas pengelolaan stadion. Nah, yang terakhir, ada studi dokumentasi, regulasi, laporan kinerja, dokumen pengelolaan aset daerah terkait. Selanjutnya, instrumen penelitian dan teknik analisis data. Instrumen penelitian yaitu peneliti sebagai human instrumen, didukung oleh A. Pedoman wawancara semi terstruktur, B. Lembar observasi, dan C. Daftar dokumen yang diperlukan. Selanjutnya yaitu analisis data, model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014. Yang pertama yaitu pengumpulan data,
mengumpulkan seluruh data dari berbagai sumber. Yang kedua, kondensasi data, memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data relevan. Yang ketiga, penyiapan data atau penyajian data, disajikan dalam teks naratif, matriks, bagan, dan grafik. Yang keempat, penarikan simpulan, menyimpulkan dan memverifikasi melalui triangulasi. Selanjutnya, keabsahan data. Strategi sesuai kriteria Lincoln dan Guba pada Sugiono pada tahun 2022. Yang pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa konsistensi informasi dari berbagai sumber data yang berbeda. Yang kedua, triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang ketiga, member check, yaitu mengembalikan hasil interpretasi kepada narasumber untuk dikonfirmasi kebenarannya. Dan yang keempat, perpanjangan pengamatan, yaitu memperpanjang periode pengumpulan data bila diperlukan untuk kedalaman dan kejenuhan data. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.